Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rino Syaban yang menyediakan soal-soal untuk persiapan menghadapi tes P3K. Dalam video kali ini kita akan membahas materi kisi-kisi P3K Formasi Teknis Pustakawan yaitu pengembangan sistem kepustakawanan part 1. Sebelumnya, dukung channel ini dengan mensubscribe channel ini. Selain itu untuk melihat latihan lainnya, dapat juga mengunjungi ke blog pustakawanbanjarblogspot.com. Video kali ini berisi tentang pengertian, ketentuan perundangan, ringkasan, jenjang jabatan dan angka kredit, pejabat penetapan angka kredit, pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan. Pengertian, pustakawan adalah pegawai negeri sipil PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Pengelolaan perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Pengembangan sistem kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem kepustakawanan yang meliputi pengkajian kepustakawanan, pengembangan kepustakawanan, penganalisisan, pengkritisian karya kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem kepustakawanan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Ketentuan perundangan 1. Permenpan RB nomor 55 tahun 2022. Nah, ini adalah perundangan yang terbaru menggantikan Permenpan RB nomor 9 tahun 2014. Di video berikutnya kita akan membahas khusus mengenai Permenpan RB nomor 55 tahun 2022 ini. 2. Perka BKN nomor 32 tahun 2014. 3. Peraturan tunjangan, Perpres nomor 71 tahun 2013. Ringkasan, tugas pokok pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Rumpun jabatan, arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan. Kedudukan, PNS pusat daerah. Instansi pembina, Perpustakaan Nasional. Jenjang jabatan dan angka kredit. Jabatan fungsional pustakawan terdiri dari pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli. Jenjang jabatan pustakawan tingkat terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu pustakawan pelaksana, pustakawan pelaksana lanjutan, dan pustakawan penyelia. Jenjang jabatan fungsional pustakawan tingkat ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu pustakawan pertama, pustakawan muda, pustakawan madya, dan pustakawan utama. Pejabat penetapan angka kredit, jenjang jabatan, ahli madya Golru 4B sampai dengan ahli utama di lingkungan Perpusnasri dan instansi di luar Perpusnasri dengan tim penilai pusat, pejabat penetap PAK, kepala Perpusnasri, jenjang jabatan, terampil Golru 2B sampai dengan penyelia dan ahli pertama S, D ahli madya Golru 4AS, D penyelia di lingkungan Perpusnasri. Tim penilai unit kerja, pejabat penetap PAK Sekretaris Utama Perpusnas RI, jenjang jabatan terampil Golru 2B sampai dengan penyelia dan ahli pertama S,
D. Ahli Madya Golru 4A di lingkungan instansi masing-masing. Tim penilai instansi. Pejabat penetap PAK pejabat eselon 1 atau pejabat di bawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon 2 yang membidangi kepegawaian di instansi pusat selain Perpusnas RI. Jenjang jabatan. Terampil Golru 2B sampai dengan penyelia dan ahli pertama S, D. Ahli Madya Golru 4A di lingkungan provinsi. Tim penilai. Tim penilai provinsi. Pejabat penetap PAK. Sekretaris Daerah Provinsi atau jabatan eselon 2 yang ditunjuk yang membidangi kepustakawanan PNS ke dalam jabatan fungsional pustakawan dapat dilakukan melalui dengan penyelia dan ahli pertama S. D. Ahli Madya Golru 4A perpindahan dari jabatan lain. 3. Penyesuaian inpasing. Tim penilai kabupaten kota. Promosi. Pejabat penetap PAK. Sekretaris Daerah Kabupaten Pengangkatan atau pejabat eselon 2 yang membidangi kepustakawanan yang ditunjuk. Mempunyai jenjang jabatan, perhatian, terampil dan dedikasi sampai dengan pelayanan dan ahli pertama masyarakatan serta perlindungan anak di lingkungan perguruan tinggi, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Penilai perguruan tinggi, berijazah pejabat diploma 2, D2, ilmu perpustakaan, ketua sekolah tinggi, direktur akademi paling rendah diploma, D2, bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 6. Pangkat paling rendah pengatur muda tingkat 1. Golongan ruang 2B. 7. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 8. Pengangkatan pertama tersebut merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional pustakawan dari calon PNS. Syarat pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain. 1. Memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan paling singkat 1 tahun. 2. Berusia paling tinggi 53 tahun. 3. Tersedia formasi untuk jabatan fungsional pustakawan. 4. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Terima kasih telah menyaksikan channel ini. Semoga channel kami dapat membantu meningkatkan persiapan untuk menghadapi ujian seleksi. Jika ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Atau kunjungi blog kami pustakawanbanjarblogspot.com. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.